Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, kita kembali lagi bersama Pak Anam. Kita akan belajar tentang mengenal norma dan juga macam-macam norma dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Yang pertama, apa itu norma? Norma adalah seperangkat aturan atau pedoman perilaku yang diterima dan diakui oleh masyarakat. Yang mengatur, yang berfungsi untuk mengatur interaksi sosial, menciptakan ketertiban, memastikan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Norma bisa tertulis, bisa tidak tertulis, dan pelanggarannya pun dapat dikenakan sanksi sosial ataupun juga hukum. Baik, kita lanjutkan. Pentingnya norma dalam masyarakat. Yang pertama adalah menciptakan keteraturan, membangun solidaritas, kemudian melindungi hak. Kemudian macam-macam norma. Yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, dari tampilan ini bisa dilihat bersama-sama bahwa norma agama adalah yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan kesusilaan adalah bersumber dari hati nurani. Norma kesopanan yaitu berkaitan dengan tata krama dan juga pergaulan. Sedangkan norma hukum, aturan yang dibuat oleh negara dan bersifat memaksa. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari ajaran agama atau kepercayaan. Pelanggarannya terhadap norma ini akan mendapat sanksi dari Tuhan di akhirat, serta sanksi juga di dunia. Contoh dari norma agama itu adalah beribadah sesuai keyakinan, tidak mencuri, berbuat baik kepada sesama. Lanjutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang timbul dari hati nurani manusia yang mendorong manusia untuk berbuat baik dan juga menghindari perbuatan buruk. Yang sanksinya adalah rasa malu, penyesalan, dan dikucilkan secara moral. Contohnya jujur, tidak sombong, menolong orang yang kesusahan. Selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan mengatur tata krama, etika, dan juga perilaku yang pantas dalam pergaulan sehari-hari. Norma ini bersifat relatif tergantung pada budaya lingkungan masyarakat. Sanksinya berupa teguran, cemoohan, atau dijauhi. Contoh menghormati orang yang lebih tua, tidak bicara kasar, makan dengan sopan. Nah, ini contoh dari norma kesopanan. Selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang dan bersifat mengikat secara memaksa. Pelanggaran terhadap norma ini akan dikenakan sanksi yang tegas berupa denda, penjara, atau hukum lainnya. Contohnya adalah mematuhi rambu lalu lintas, tidak melakukan tindak pidana, dan juga membayar pajak. Kemudian ada interaksi antar norma. Nah, dari sini ada sebuah diagram lingkaran. Ada norma kesusilaan, ada norma agama, ada norma hukum. Nah, dari norma kesusilaan, norma agama, norma hukum ini saling memotong atau saling berkaitan. Ada yang namanya moral datis. Moral yang dianggap benar atau salah. Jadi hal-hal yang dianggap benar atau salah itu di sini. Kemudian kalau legal etis ini yang memotong, nah, dua ini di sini, berarti motong ini sendiri. Ini adalah aturan moral dalam praktek hukum, misalnya keadilan dan juga kejujuran, keadilan dan juga kejujuran, seperti itu. Kemudian ada prohibitions. Nah, dari sini adalah larangan-larangan yang biasanya sama-sama dilarang dalam ajaran agama dan peraturan hukum. Contohnya mencuri, membunuh. Ya, dari sini. Jadi yang dilarang agama juga dilarang oleh hukum. Kemudian ada yang di tengah-tengah, social order. Artinya apa?
Karena ini berada di tengah-tengah lingkaran, artinya ketertiban sosial terciptanya dari gangguan nilai moral, etika, hukum, dan juga kesusilaan. Jadi terciptanya dari gangguan nilai moral, etika, hukum, dan juga kesusilaan. Kemudian kesimpulan, ada pondasi masyarakat, beragam jenis, tanggung jawab bersama. Yang pertama, pondasi norma adalah pilar penting yang menjaga ketertiban, keharmonisan sosial. Jadi pilar itu tiang. Jadi tiang pentingnya untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Kemudian beragam jenis, ada norma agama, kesusilaan, kesopanan hukum, masing-masing dengan peran yang unik dan juga ada larangan atau sanksi-sanksi tertentu. Kemudian tanggung jawab bersama, memahami dan mematuhi norma adalah tanggung jawab anggota bersama. Semoga kita semuanya dapat memahami dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.